Jadi orang yang hebat tuh orang yang bukan orang yang mau menang sendiri, bukan. Orang yang hebat tuh orang yang bisa ngakuin kalau orang lain punya kelebihan. What's up, Bosku? Halo, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Kembali bersama saya di konten Bali Breezy. Oke, Bosku, gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya. Ingat selalu jaga kesehatan. Pesan-pesan dari saya di video-video sebelumnya. Rajin-rajin olahraga agar sehat, agar tidak merepotkan orang tua. Kali ini kedatangan bintang tamu. Bisa diperkenalkan kakak. Halo, ini buka masker apa pakai masker? Buka saja dah, biar gini, apa namanya? Iya, karena kita Biar mengikuti. terhalang mic-nya. Tapi saya sudah PCR dan dia juga sudah PCR. Anyway, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu. Saya Olfa Hamid. Hamid biasa dipanggil Olfa. Saya Putri Indonesia Intelijensia 2015. Top 5 Putri Indonesia waktu itu. Mewakili Indonesia ke Miss Eco Universe 2016 dan alhamdulillah bawa banyak banget awards. Salah satunya menang di National Costume. Karena orang Papua, jadi aku bawa Papua waktu itu dan menang. Gitu-gitu deh. Dan sekarang alhamdulillah semenjak itu juga dari dulu sih sampai akhirnya punya platform yang bisa untuk menyuarakan apapun yang berkaitan dengan perempuan, hak-hak asasi manusia, hak asasi anak dan wanita, juga hal-hal yang dinormalisasi di Indonesia yang nggak boleh. Awal karir kakak bisa ke Putri Indonesia bagaimana? Tertarik ke gini bidangnya kakak Itu waktu itu nggak ada kepikiran ke sana sebenarnya. Jadi pulang dari Belanda, habis itu adik aku sama teman-teman baikku sih yang kayak Olfa ikut dong. Aku cuma kayak hah? Jadi nggak kepikiran. Jadi cuma kayak ya udah deh, nothing tulus aja, nggak beban. Jalanin aja lah gitu. Ya udah aku coba kirim, terus ternyata kayak mereka tertarik banget pas aku datang ke kantor, mereka yang kayak oh iya ya udah diet ya kurusin dikit gitu awalnya dan gitu. Ya udah aku mereka tertarik, ya udah ikut. Jadi emang pulang Belanda tuh cuman bener-bener kayak mau kerja, nggak ada kepikiran. Tapi ternyata adik aku juga dia aku sudah janji ya sama dia waktu itu, karena dia juga selalu kayak kak ikut dong, kak ikut, tapi masih kuliah. Aku bilang nanti ya selesai kuliah. Jadi pas pulang tuh dia nanya lagi. Aku kayak tipikal orang yang nggak bisa kalau janjinya nggak ditepatin. Jadi ya udah coba, udah deh ternyata lolos. Lancar tuh langsung udah. Waktu pas datang ngelihat semua orang tuh cantik-cantik banget, semua cewek. Kalau boleh tahu gini ke apa namanya? Berapa kisahnya? Waktu itu saya belum dipilih jadi Putri Papua Barat pun belum ya. Waktu itu masih bener-bener daftar. Saya bukan siapa-siapa, bukan perwakilan Putri Papua Barat. Itu banyak banget, itu ribuan orang. Setelah itu datang dan pas masuk di hari pertama di Yayasan Putri Indonesia itu banyak banget. Itu kayak ada mungkin 300-an cewek apa 400-500-an cewek lah, banyak banget. Terus pas masuk cuman kayak oh my god, itu semua orang cantik dan badannya aduhai semua. Saya cuman kayak bukan tidak pede, tapi jadi kayak oke, saya beda sendiri nih, karena saya sendiri yang rambutnya megar banget waktu itu. Jadi kayak ya udah. Tapi ya udah alhamdulillah lancar sampai diterima, sampai dapat Putri Papua Barat, sampai top 5, sampai Putri Intelijensia tuh alhamdulillah lancar aja. Pertanyaan berikutnya. Jadi gini kan, kakak bilang dari daftar, saingannya kakak barusan sampai masuk. Yang paling berkesan dalam prosesnya itu bagaimana? Yang paling berkesan mungkin sampai sekarang atau gimana ya? Yang buat kakak ingat sampai sekarang nih? Iya, yang proses pas daftar itu ya, pas datang tuh saya pada mikir kan kayak ini kok cantik-cantik semua gitu, oh my god ini gimana gitu. Ternyata saya mikir gitu ke mereka semua malah mikir anjir ini cewek siapa gitu. Iya, jadi itu lucu banget. Itu yang paling bikin saya terkesan, ternyata pas ditanyain banyak juga tuh yang ternyata malah saya pikir nanti kalau pas maksudnya ini di saingan gue atau gimana, ini menang nih gitu-gitu, udah mikir kayak gitu, badannya bagus, mukanya cantik gini. Ternyata mereka tuh malah terintimidasi pas saya masuk ke ruangan. Mereka semua kayak
ini saingan berat kita gitu. Jadi saya waktu itu benar-benar nggak tahu. Setelah itu mereka baru cerita, terus saya kayak, oh my god, really? Iya, kita tuh udah tahu kalau lo bakal jadi saingan berat gitu waktu itu. Terus gini, apa namanya Kak? Mungkin agak gini ya, balik dikit pertanyaannya. Yang paling berpengaruh, sosok yang paling berpengaruh selama karirnya Kakak nih? Mama lah. Bagaimana? Coba cerita sedikit. Karir atau hidup nih? Ya, boleh karir selama Indonesia. Apa namanya? Miss-missnya? Oh, kayak Ayan. Kayak ya. Kok bisa kayak ya? Kenapa? Nah, ini lucu banget. Jadi saya tuh pulang dari Belanda sebelum ikut Putri Indonesia, sebelum daftar sama apapun. Adik saya udah kayak, Kak, ayo ikut gitu kan. Belum memang udah janji sama adik suatu saat mungkin aku akan ikut. Tapi gini ketemu sama Kayayan karena sahabatnya Kayayan fotografer itu waktu itu minta aku untuk Olva foto dong. Setiap tahun aku pulang ke Indonesia mau foto sama dia tuh nggak jadi. Memang Tuhan sudah atur semuanya ya. Ya aku jadi langsung kayak merinding gitu. Beneran. Tiba-tiba aku tuh foto di situ sama fotografer itu sahabatnya Kayayan lagi ada di situ. Aku pertama kali kenal sama Kayayan tuh di situ. Oh, di tempatnya. Di tempatnya fotografer itu. Iya. Tuh dia cuman kayak ngeliat aku cuman kayak, "Dek." Lagi aku ingat banget dia lagi main kukunya. "Kamu cantik banget. Kamu orang mana? Kamu ikut Putri Indonesia dong." Aku cuma kayak, iya Kak, insya Allah. Jadi ngomongnya cuma kayak gitu, ternyata dia tuh yang minta kontak kamu ya. Aku dikejar sama dia, lo harus daftar, lo harus ikut. Jadi dia yang Kayayan, iya. Makanya Kayayan tuh sahabat sehidup semati. Apa sih susah senang semuanya tuh dia. Dan dia yang apapun itu pasti, aku tuh VVIP-nya dia gitu loh. Jadi kayak kemarin dia nggak bisa datang ke sini juga kayak sedih banget kan. Tapi ya begitu, jadi semua ini Kayayan. Aku pikir kalian di gini aja ngurus Kakak di bidang model. Dari nol, dari minus. Itu dia sampai tiap hari. Aku, you know what? Aku waktu pulang ke Indonesia, bahasa Indonesia tuh kok hancur. Itu dia ngelemanin aku les, semuanya. Makanya pas jawab Putri Indonesia tuh ada pertanyaannya, aku bingung mau jawab apa. Aku tahu Englishnya, aku bingung Indonesianya tuh apa. Itu apa ya, suka tidak suka. Aku lama ya berbahasa Inggris, jadi sekarang tuh alhamdulillah sudah mulai ini, walaupun kadang-kadang masih kayak tapi alhamdulillah dia tuh menemani aku dari minus ke nol ke sampai sekarang. Sambil minum ya, Bo. Boleh sambil minum. Sosok yang menjadi inspirasi Kakak nih? Banyak sih. Satu aja. Benar-benar panutan lah ya dalam hidupnya Kakak. Mama lah. Mama. Iya. Mama. Selama karir di sini Kak, apa yang feedback ke Kakak gimana? Yang Kakak dapat di positifnya lah ya. Entertainment ya. Alhamdulillah tuh aku selama ini alhamdulillah banget, dari mungkin taruhlah 100.000 orang yang suka sama aku, mungkin cuma satu yang julid gitu. Terus itu pun yang satu itu kalau julitin aku tuh dimaki sama 99.999 ini. Jadi kayak alhamdulillah nggak ditayang banyak orang, cuman juga alhamdulillah aku kontennya juga, maksudnya apapun yang aku lakukan kan insya Allah bermanfaat ya, cobanya untuk memberikan dampak positif terhadap hidup orang. Jadi mungkin juga dengan itu makanya alhamdulillah sampai sekarang tidak ada julid-julitan yang parah-parah. Masalah julid sih memang wajar lah ya, resiko jadi orang terkenal. Resiko, cuman nah lucunya aja karena semua orang kita punya hak untuk berkomentar, nggak punya hak. Jangan usah didengarin yang julid itu sampah itu mah. Emang parah, sampah banget. Oh iya, kalau salah Kakak sempat cerita sempat kerja di luar negeri, itu di bidang apa sih? Di mana, Belanda atau Amerika? Ya Amerika ya, kalau salah Kakak. Dua-duanya. Kan aku waktu sebelum pulang. Satu lah. Di Belanda itu pas setelah lulus kuliah tuh kerja di mana, di bank, kerja di, dari yang parah banget sebelum kerja di bank itu masih kerja di restoran, semuanya kali aku coba-cobain. Pokoknya yang penting kan nggak nyusahin siapapun, yang penting karena aku juga pengen liburan jalan-jalan ya, jadi aku kerjaan apapun aku ambil selama itu halal, kenapa enggak gitu. Terus yang kalau di Amerika, aku kesana tujuannya tuh untuk liburan dan untuk modeling, jadi emang nggak kerja di kantor, hanya aja tetap aku orangnya nggak sibuk sih, bosan jadinya akhirnya cari kerja di mana-mana, jadi kerja di restoran, kerja di perpustakaan, dimanapun. Aku kreatif aja otaknya, yang penting dapat duit halal. Rencana kedepannya gimana buat Kakak nih? Rencana besar dalam hidupnya Kakak di kedepannya? Aku maaf dulu nih, potong nih bahasa.
Dengar-dengar mau beli villa di Bali. Amin, 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 amin ya Allahumma amin. Kamu nggak pernah tahu loh rezeki itu kayak gimana. Kita harus ngomong yang baik-baik karena kita nggak pernah tahu. Iya, kita harus ngomong yang baik-baik karena omongan tuh doa. Kita nggak pernah tahu Tuhan ngabulin omongan kita yang mana nih. Astagfirullah. Iya. Terus gimana? Jadi aku insya Allah memang dari beberapa 2 tahun lalu juga nyari villa di Bali. Cuman waktu itu memang bertepatan dengan saya masih mau nabung nih, masih mau ke Amerika, bla bla bla. Terus kayak udah tahun lalu pulang ke sini bukan mau pulang lama kayak gini. Tahun lalu tuh pulangnya karena umroh. Tahu-taunya kena Covid, maksudnya Covid Indonesia kena Covid, habis itu langsung lockdown bla 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 sampai sekarang. Tapi memang lagi rencana banget emang mau beli villa di Bali. Amin. Mudah-mudahan beli villa di Bali supaya kesini tuh nggak ada repot lagi nyari villa. Oh iya, by the way, ulang tahun loh bosku. Hari ini ya? Iya. Yang kurang apa kak? Gak boleh, kasih ya. Happy birthday dulu kak ya. Terima kasih adik Semoga aku. panjang umur. Amin. Yang diinginkan terkabulkan. Insya Allah, amin 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 ya Allah. Oh gini kak, siapa tahu teman-teman apa ya, mungkin dari sekian yang nonton ya, pingin kali ngikutin jejaknya kakak di bidang Miss Universe gimana? Terus ya Putri Indonesia. Putri ya. Miss Universe. Iya, tapi Putri Indonesia Bener tuh ya, pemenangnya ke Miss Universe. Benar nggak? Oh ya benar. That's right. Positif attitude ya, paling awal tuh positif attitude karena apa? Beauty, brain, behavior ya kalau Putri Indonesia. Beauty and brain ini bisa diisi, bisa dipoles. Tapi kalau attitude lo nggak ada, lo nggak bakal sampai kemanapun. Jadi behavior itu paling penting. Hargai orang lain, semua orang harus dihargai, semua orang harus jangan remehkan siapapun. Kita nggak pernah tahu kita berhubungan dengan siapa. Tahu-tahu orang yang kita remehkan 5 tahun lagi jadi bos kita. Siapa pernah? Iya kan? Nggak pernah boleh remehin siapapun di muka bumi ini. Atau enggak kadang-kadang kamu remehin orang, tahu-taunya apa? Anaknya menteri misalnya, lo dipulangin ke kampung lo misalnya. Jadi kayak ini bener-bener hati-hati, kita nggak pernah tahu itu ya. Attitude. Kedua, jadi diri sendiri. Karena jadi diri sendiri itu kita nggak pernah punya beban. Kita happy aja jadi diri sendiri, itu nggak terbebanin kan. Karena kalau kita menjadi orang lain kan kita terbebanin tuh, karena kita biasanya nggak gini, tapi karena menjadi orang lain begitu, kita harus ngikutin. Kedua, ketiga, apa ya, temenin semua yang, maksudnya temenin ketika ini pas aku mau bilang ini pas udah masuk ke itu ya audisi. Jadi ini audisi ini aku cerita untuk ikut audisinya, nanti temenin semua orang, maksudnya ini ya, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain, dan jangan pernah ngiri. Kayak misalnya dia cantik banget, badannya bagus banget, jangan ngiri tuh nggak bakal buka jalan kita gitu loh. Pegang prinsip ini ya, ketika kamu punya lilin dan dia punya lilin, aku punya lilin, kalau aku matikan lilin kalian, lilin aku tidak bertambah terang gitu loh. Lilin aku dan lilin kamu dan lilin dia semua akan menerangi ruangan lebih terang ketika semua itu nyala. Luasa sekali bosku. Jarang-jarang saya dengar ini pak. Lanjut. Jadi kayak gitu. Jadi maksudnya orang itu punya kelebihan di mana, akuin dia punya kelebihan di mana. Orang yang mana punya kelebihan di mana, akuin orang itu punya kelebihan. Jadi orang yang hebat tuh orang yang bukan orang yang mau menang sendiri, bukan. Orang yang hebat tuh orang yang bisa ngakuin kalau orang lain punya kelebihan. That's right. Jadi temenin aja semuanya. Ya udah, aku punya kekurangan di sini. Semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi ya udah, terima mereka semua, temenin. Jangan julid, jangan sampai iri hati, jangan ngomongin orang. Pokoknya pas udah masuk audisi tuh, sebelum masuk audisi ya, sekarang pun nggak usah lah ngomongin orang gitu. Jadi karena kalau kita ngomongin orang nanti itu pasti energi negatif gitu. Jadi julitin orang, energi negatif itu orang-orang sekitar kita ngerasain. Nanti pas masuk di audisi dan udah lulus di karantina dan sebagainya, pasti orang ngerasain ini orang tukang julid banget gitu loh. kayak gitu ya. Jadi energi itu kita ciptakan sendiri. Dan yang terakhir ya, dan paling penting sih menurut aku ya, jangan lupa minta ridho orang tua dan berdoa sih. Iya. Terus yang hasil akhirnya, kalau kita manusia berdoa aja, berikhtiar ya, berusaha. Hasil akhirnya biarin aja Tuhan yang selesaiin. Yang penting kita udah berusaha dan berdoa kan. Minum dulu kakak, biar santai tuh. Iya. Kebetulan kakak Ulfa kan sering menyuarakan aspirasi tentang perempuan gitu loh. Mungkin bisa bagi tips visi misinya kakak gimana tentang itu? Gimana tentang itu, atau kenapa saya terjun di dunia itu? Iya, that's right. Oke. Jadi nggak, supaya yang nonton nggak bingung ya. Jadi begini, kenapa saya terjun di dunia bukan entertainment ya, tapi kenapa saya menyuarakan hal-hal yang menurut saya penting atau hal-hal yang
menyangkut dengan perempuan. Karena saya rasa di negara ini, maaf aja ya, ini negara Indonesia dan saya sangat mencintai negara ini, saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Hanya saja saya rasa banyak hal yang dinormalisasi di negara ini yang sebenarnya tidak perlu dinormalisasi atau sebenarnya malah itu salah gitu loh. Kayak ada nih, saya tahu banget ada satu budaya yang ketika mau nikah sama anak perempuannya, calon suaminya ini misalnya bayar apa gitu ya, emas kan, entah sapi, I don't know, pokoknya bayar harta gitu. Terus anaknya diserahkanlah kepada si anak perempuannya diserahkan kepada si calon suami. Terus itu calon suami mau mukul, mau injak, mau tonjok, itu nggak apa-apa karena udah dibeli. Ini menurut saya ini salah banget. Ini budaya dari mana? Ini apa yang benar? Kalaupun ini budaya yang salah. Nah ini nih yang menurut saya perlu diomongkan gitu loh. Ya, ada banyak hal yang menurut saya orang normalkan cuman karena mereka tidak tahu apakah ini benar atau apakah ini nggak boleh. Tapi ada pun yang merasa, yang tahu ya, tapi orang tidak ngomong gitu loh. Contoh yang kemarin sempat viral banget itu catcalling tuh. Sampai saya dihubungi oleh Kementerian Perempuan. Itu saya ngomong bahwa tahu nggak sih mas-masnya kalau seandainya kami cewek-cewek lagi lewat terus masnya itu kami nggak ada yang suka loh. Itu mendapat apresiasi banyak banget sampai akhirnya pas gitu ada Kementerian Perempuan hubungin saya bla bla bla. Jadi ini hal-hal yang saya pengen bilang karena banyak hal yang orang tidak tahu ataupun tahu tapi takut bersuara ya. Negara kita ini takut orang-orang tuh tidak semua bisa bersuara. Bisa juga tapi tidak tahu apakah gua kalau gini boleh nggak ya gitu. Negara kita ini negara takut, semua takut. Antri pun tiba-tiba ada yang mau motong takut ngomong. Padahal nggak apa-apa gitu loh. You know, negara ini takut banget semuanya. Jadi saya pikir, dan saya orangnya I'm sorry bukannya gimana, tapi saya emang orangnya speak up banget. Dia kenal saya udah lama. Dia tahu banget saya kalau orang yang salah saya pasti langsung ngomong, oh nggak boleh gitu. Lo nggak bisa gini, lo nggak bisa komplain kalau gini. Saya tuh sering banget kayak gitu. Jadi dia tahu banget dan makanya saya pikir kayak gitu tuh nggak boleh dibenerin gitu loh. Bukan cuma perempuan sih sebenarnya, hal-hal yang secara general, secara umum dinormalisasi yang saya rasa salah dan tidak benar, saya ngomong harus dilurusin. Makanya konten-konten saya kayak gitu. Tapi terutama untuk wanita gitu. Yang kayak candaan-candaan kayak nggak lucu iya, asli. nggak lucu asli, candaan yang kayak ketunggu jadamu. Dude, gue belum nikah. Ini nggak lucu cuy. Kalau lo rasa ini tuh nggak normal, ini nggak bener-bener nggak boleh dinormalin. Itu menyinggung banget loh. Itu kayak loh, saya belum nikah terus kamu mau tunggu janda saya. Maksudnya kayak apakah lo tahu banget gue mau bakal cerai, you know? Ini tuh orang nggak pikir sampai di sini orang Indonesia. Kamu diambil, kamu dituntut masuk penjara lo hari ini. Beneran, karena itu sangat-sangat menyinggung, apalagi di publik. Kamu dituntut untuk pencemaran nama baik atau kayak gini, perbuatan tidak menyenangkan, masuk penjara. Perbuatan tidak menyenangkan. Iya. Seorang nikah ketemu jandamu kan kurang aja. Makanya orang belum kurang lebih maksudnya gini ya, mendoakan hubungan rumah tangga. Kayak untuk nanti hancur. Kayak gitu banyak banget. Jadi saya memang udah banyak banget listnya yang saya udah tinggal tunggu naikin aja satu-satu. Terus pas Indonesia, what? Aku bingung pakai lagi tuh teman-teman tuh kayak, itu kan gue udah bilang ngapain dibuka gitu ya. Udah akhirnya pakai lagi tuh. Ya udah keluar gini. Karena buru-buru. Banyak cerita nih ya. Banget, itu yang pertama.